Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rasidi Burhan, SSTPI MT, pengampu mata kuliah Teknik Penangkapan Ikan semester 5 Prodi TPI. Pada kesempatan ini kita akan membahas praktikum daring pengoperasian alat tangkap bottom troll. Pengoperasian alat tangkap bottom troll dimulai dari tahap persiapan. Dari tahap persiapan, kita akan menentukan rute pelayaran dari fishing base menuju fishing ground. Alat bantu yang digunakan dapat berupa Global Positioning System atau GPS dan ECDIS. Tahap yang pertama yang dilakukan yaitu setting. Setting adalah penurunan alat tangkap bottom troll. Penurunan alat tangkap bottom troll dengan memperhatikan kedalaman perairan yang dapat dilihat di layar monitor echosonder. Yang kedua, menentukan jenis bottom troll yang digunakan dengan tipe 2517. Yang ketiga, mengset panjang tali wrap dengan perbandingan 1:3 dari kedalaman perairan. Yang keempat, memperhatikan arah gerombolan ikan yang bergerak melalui layar monitor yang ada di sonar. Yang kelima, alat tangkap dapat diturunkan. Yang kedua yaitu towing. Towing adalah penarikan alat tangkap bottom troll di dasar perairan dengan memperhatikan pertama, kecepatan kapal setelah dilakukan setting naik secara perlahan. Yang kedua, kecepatan kapal konstan di level 3 knot. Yang ketiga, arah kapal disesuaikan dengan pergerakan ikan yang dapat dipantau melalui monitor yang ada di sonar. Tahap yang ketiga yaitu hauling. Hauling adalah penarikan alat tangkap yang dilakukan apabila pertama, kurang lebih 3 jam sudah dilakukan penarikan alat tangkap. Yang kedua, kecepatan kapal berkurang dengan sendirinya. Yang ketiga, hasil tangkapan penuh yang menyebabkan kapal dapat berkurang kecepatannya. ECDIS atau yang lebih dikenal dengan Electronic Chart Display. ECDIS digunakan untuk menentukan rute pelayaran dari fishing base menuju fishing ground. Hal pertama yang dilakukan adalah menentukan titik koordinat fishing base. Di sini koordinat fishing base berada di 06 derajat 07 menit 207 detik lintang selatan dan 109 derajat 33 menit 276 bujur timur. Hal kedua yang dilakukan adalah menentukan fishing ground. Di sini koordinat fishing ground berada di 05 derajat 55 menit 702 detik lintang selatan dan 109 derajat 13 menit 369 bujur timur. Hal yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu arah haluan. Di sini arah haluan dari fishing base menuju fishing ground berada di 308,9 derajat. Jarak dari fishing base menuju fishing ground adalah sebesar 22,99 nautical mil dengan kedalaman perairan 42,2 meter. Setelah menentukan rute pelayaran dari fishing base ke fishing ground, selanjutnya kita melihat arah posisi kapal dari fishing base yang bergerak menuju fishing ground. Langkah selanjutnya, kita memperhatikan echosonder. Echosonder adalah alat untuk mendeteksi kedalaman perairan. Pada saat sampai di fishing ground, kedalaman perairan berkisar di level 44,0 meter. Setelah berada
di fishing ground, kita akan melakukan setting alat tangkap. Hal yang pertama dilakukan adalah pemilihan jenis alat tangkap. Di sini alat tangkap yang kita gunakan adalah bottom troll dengan tipe 2517. Setelah dipilih jenis alat tangkap, kemudian kita masuk ke setting. Setting dilakukan untuk menentukan jumlah pelampung, jumlah pemberat, panjang tali wrap berdasarkan kedalaman perairan yang sudah dimonitor di EcoSounder. Kemudian tekan set troll, maka visualisasi alat tangkap bottom troll akan tampil di monitor. Ini dapat kita lihat otterboard atau papan kelayang dan alat tangkap yang sedang diturunkan. Jadi posisi kapal harus bergerak secara perlahan, menunggu sampai otterboard atau papan kelayang sampai di dasar perairan. Setelah sampai di dasar perairan, kapal akan bergerak maju secara perlahan. Apabila alat tangkap sudah terbenam secara stabil, maka kapal dapat berjalan secara konstan dengan kecepatan 3 knot. Selanjutnya adalah towing. Towing adalah penarikan alat tangkap yang sudah berada di dasar perairan. Towing dilakukan dengan memperhatikan arah pergerakan gerombolan ikan yang dapat dipantau melalui sonar. Arah pergerakan ikan terus dipantau secara kontinu di sonar, di mana tampilan sonar yang berwarna merah menunjukkan gerombolan ikan. Jadi, kapal harus bergerak mengikuti arah pergerakan ikan yang ditampilkan di layar monitor sonar. Setelah dilakukan hauling yang kurang lebih penarikan alat tangkap dilakukan selama 3 jam, maka dilakukan hauling. Selain berpatokan kepada lamanya waktu towing, hauling dapat dilakukan apabila hasil tangkapan yang ada di kantong jaring sudah penuh dengan indikator berkurangnya kecepatan kapal. Demikianlah video praktikum model pembelajaran daring pada mata kuliah Teknik Penangkapan Ikan dengan subbab pengoperasian alat tangkap bottom troll. Semoga video pembelajaran praktikum ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.